Danan, coba ceritakan apa yang kamu tahu, tanya Pak Le kepada Danan. Nggih Pak Le, dulu sewaktu saya lulus kuliah, saya sempat tersesat ke desa Windu Alit di kaki Gunung Merapi, ucap Danan memulai ceritanya tentang sebuah desa terpencil yang di luarnya terdapat sebuah hutan misterius bernama Alas Mayit. Danan menceritakan kisahnya saat mencoba membantu warga desa mencari seorang anak yang diculik makhluk halus ke dalam hutan dengan bantuan Pak Sardi yang kemungkinan adalah ayah Sekar. Ya wis, besok kita ke sana saja. Kita antar Sekar sekaligus kita cari tahu ada masalah apa di sana, ucapku kepada Danan. Jangan buru-buru, kamu ingat bagaimana kamu menemukan Sekar. Salah-salah kita bisa bernasib sama, ucap Pak D memperingatkanku. Sekar, kamu benar tidak ingat sama sekali soal desamu, tanya Pak D kepada Sekar. Wanita itu hanya menggeleng tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Nah kan, kalau begini bagaimana kita bisa dapat petunjuk? Tanya aku kepada Pak Le. Pak Le masih berusaha berpikir untuk menemukan sesuatu yang bisa dijadikan petunjuk. Sebenarnya ada satu cara, tapi sepertinya cukup berbahaya, ucap Danan. Kami menoleh dan mulai memperhatikan Danan. Cahyo, kamu ingat Eyang Widarpa? Tanya Danan kepadaku. Maksudmu demit kakek tua gila yang membantu kita melawan Brakaswana? Jawabku memastikan kepada Danan. Iya, aku baru ingat. Di desa itu aku pertama kali bertemu dengan Eyang Widarpa. Mungkin dia tahu sesuatu, lanjut Danan. Pak Le mengernyitkan dahi. Terlihat ia tidak mengerti dengan apa yang kamu bicarakan. Waduh, repot juga ya. Nek mbok panggil, terus dianya ngamuk, bisa hancur satu desa, ucapku kepada Danan. Iya Pak Le, kok Pak Le tahu? Tanya Danan. Wis, panggil wae, itu di tengah kebun, ojo ning kene, ucap Pak Le. Aku dan Danan saling berpandangan seolah masih ragu. Sekar, sini Sekar, jangan jauh-jauh dari Mas Cahyo, ucapku sekedar menggoda Sekar. Tak menunggu lama sebuah sandal jepit dilemparkan oleh Pak Le ke arahku. Dasar Panjul, jangan cari-cari kesempatan kamu, bentak Pak D kepadaku. Aku meringis kesakitan. Terlihat tawa kecil yang manis terpancar dari mulut Sekar. Jagat lelembut mboten duwe wujud, kula nimbali surga luka, surga kayangan, ketih mulih sampun nampani, tekan oso tekan sedanten. Sebuah mantra terdengar dari mulut Danan yang sedang berdiri di tengah kebun. Terlihat sebuah keris telah tergenggam di tangannya. Rintik-rintik hujan mulai turun. Terlihat sosok mengerikan muncul dari kegelapan hutan di belakang kebun Pak Le. Kakek tua dengan rambut putih panjang berjalan dengan bungkuk menuju Danan. Bocah asu, ratau sopan santun. Wes bosen urep, ucap kakek itu sambil mendekat dan mencengkeram kepala Danan. Aku bersiap melepas sarung dari pundakku dan menerjang kakek tua itu. Namun kakek itu terlalu cepat. Ia melompat ke atas pendopo dengan membawa tubuh Danan seperti boneka. Merespon perbuatan kakek tua itu, Pak Le segera berlari. Eyang, enak sing arep ketemu. Pak Le mendekat dengan menggenggam keris yang tadi ia pegang. Sopo gue? Ucap makhluk itu. Kulo Bimo Sambara, sing arep ketemu ki Nyai Suratmi, ucap Pak Le sambil menunjukkan keris itu kepada kakek tua itu. Terlihat kakek tua itu memperhatikan keris yang dibawa Pak Le. Raut wajahnya berubah menjadi panik. Ia menjatuhkan Danan dan aku segera menangkapnya. Ojo kowe celuk demit wedok kowe,
Kakek tua itu melompat menjauh dan mencoba bersembunyi. Danan kembali berdiri dan menghampiri Pak Le. "Nyai surat miki sapa to Pak Le?" tanya aku kepada Pak Le. Pak Le tak menjawab. Ia hanya tersenyum seolah menahan tawa. "Kesini dulu Mbah, cucu buyutmu ini cuma mau bertanya," ucap Pak Le. Eyang Widarpa mendekat, tapi kali ini ia mendekat dengan sedikit ragu. Danan mendekat dan memanggil Sekar. "Eyang, ini Sekar dari desa Windu Alit. Apa Eyang tahu ada masalah apa di sana?" tanya Danan pada Eyang Widarpa. Terlihat Eyang Widarpa memperhatikan Sekar, namun tatapan Sekar berubah menjadi mengerikan. Hujan menjadi semakin deras. Sayup-sayup terdengar suara gamelan yang tidak diketahui dari mana sumber suaranya. Merasa ada yang aneh, Eyang Widarpa segera membelakangiku dan Pak Le. Bocah asu, Bimo, delik nemburiku," ucap Eyang Widarpa kepada kami seolah memberitahu akan adanya bahaya. "Aku orang Mbah," ucapku. "Ora usah, kowe sing nyeluk aku demit kakek tua gila kan?" ucap kakek itu padaku. Aku menepuk dahiku. Rupanya Eyang Widarpa mendengar perbincanganku dengan Danan tadi. Mata Sekar terlihat semakin terbelalak. Ia mundur, menjauh, mendekat ke hutan dan membentuk sebuah tarian. Suara gamelan terdengar semakin cepat, lebih cepat dari saat pertama aku menemukan Sekar. Aku berlari menerjangnya, namun tenaga yang kuat muncul dari tubuh Sekar mendorongku menjauh. "Kamu tidak bisa menolong bocah ini lagi," ucap Sekar dengan suara yang menyeramkan. Di tengah hujan deras, Sekar menari kesetanan mengikuti irama gamelan. Suara gong menggema begitu keras, serentak dengan pinggang Sekar yang hampir patah karena memaksa memutar tubuhnya. Tolong!" Terdengar suara Sekar kembali seperti biasa, namun terlihat tangis kesakitan dari matanya. Sekali lagi suara gamelan terdengar semakin cepat. Kami tahu akhir ini akan diakhiri dengan gong yang akan melukai Sekar. Eyang," ucap Danan kepada kakek tua itu. Eyang melompat ke arah Sekar, menabraknya, mencengkeram kepalanya, dan menariknya seolah bersiap memutuskannya. Tunggu, jangan sakiti Sekar," ucapku pada kakek tua itu. Namun ternyata salah. Eyang menarik sesosok makhluk hitam berpakaian sinden dari tubuh Sekar. Tanpa menunggu, kakek tua itu meremas kepala setan itu, memakan tubuhnya hingga tak berdaya. "Gending alas mayit," ucap Eyang Widarpa. "Apa itu Mbah?" tanya Danan. "Tanya sama bocah itu, sudah tidak ada yang menghalangi ingatannya," ucap kakek itu. Pak Le membacakan doa pada sebuah air dan meminumkannya kepada Sekar. Aku tahu itu adalah mantra penyembuh. Pak Le paling ahli soal penyembuhan. Terlihat wajah Sekar kembali pulih, tapi entah dengan luka-lukanya saat menari tadi. "Pak, Sekar ingat Pak," ucap Sekar saat tersadar. Ia segera menoleh ke arah Danan. Mas, desa kan aku kutukan. Tiap malam purnama satu persatu warga desa menari masuk hutan, dan paginya ditemukan tewas dengan tubuh yang tidak utuh, ucap Sekar dengan histeris kepada Danan. "Bapak, Pak Sardi, bagaimana keadaannya?" tanya Danan. "Bapak tinggal di desa membantu warga yang kesurupan. Sekar disuruh lari keluar dari desa untuk mencari Mas Danan. Katanya mungkin Mas Danan bisa bantu," jawab Sekar. Terlihat Danan mencoba mengingat sesuatu. "Alas mayit. Di sana ada sendang banyu ireng
dan tempat asal Eyang Widarpa. Mungkin Eyang Widarpa bisa membantu, ucap Danan. Seolah mengerti maksud Danan, Eyang Widarpa berbicara. Tidak, gending alas mayit itu kutukan karena perbuatan dosa. Aku tidak bisa menolong apa-apa. Kami menjadi semakin bingung. Sekar terlihat sedih dan menangis. Bah, mau seorang ono tenan jalan keluar untuk mengakhiri kutukan itu? Tanyaku mendekat. Kakek tua itu menoleh ke arahku dengan muka yang masih kesal. Tabuh waringin. Biyen kuwi sing ngilangi kutukan gending alas mayit. Ojo takon ning ndi. Ucap Eyang Widarpa menjauh dan bersiap pergi meninggalkan kami. Hujan semakin mereda. Sosok Eyang Widarpa mulai perlahan menghilang. Eyang! Pak Le berlari mengejar Eyang. Nyai Suratmi, wis tenang. Wis ora ning alam kene. Ngapunten, Mbah. Teriak Pak Le kepada Eyang Widarpa yang sudah hampir menghilang. Wasu tenan. Wasu, pancen asu. Ngapusi aku kowe. Awas kowe, umpat Eyang Widarpa sebelum menghilang. Pak Le tertawa dan mendekati Danan. Udah, simpan kerismu. Ntar Pak Le bisa dicewer sama Eyang Widarpa. Pak Le, emang Nyai Suratmi ki sapa toh? Tanyaku penasaran. Udah, gak usah tahu. Itu kisah cinta kakek-kakek. Eyang Widarpa itu orang baik, tapi entah kenapa wujudnya menjadi demit seperti itu, ucap Pak Le. Iya Pak Le, kalau gak ada dia dulu aku pasti udah mati, ucap Danan. Sekar mendekat, air mata masih mengalir dari matanya. Mas, gimana Mas? Tolongin desa Sekar, Mas. Iya Danan, kita harus bantuin Sekar. Kamu ada petunjuk mengenai tabuh watu ringin itu? Tanyaku. Enggak, tenan. Blas aku ora ngerti benda apa itu, jawab Danan. Hampir tak ada petunjuk mengenai benda itu. Namun apabila kami nekat menuju desa Windu Alit, sudah pasti kutukan itu akan mengenai kami juga. Bahkan makhluk sehebat dan sesombong Eyang Widarpa pun angkat tangan. Sudah, kita istirahat dulu. Pak Le coba meditasi. Siapa tahu nanti dapat petunjuk, ucap Pak Le. Pak Le masuk lagi ke rumah dan meninggalkan kami di pendopo. Sebenarnya aku tahu seseorang yang bisa mencari informasi mengenai tabuh watu ringin ini. Coba aku cari nomor HP-nya. Dulu nomornya ditulis di radio lamaku. Sempat telepon-teleponan beberapa kali. Coba besok tak telepon, jawabku. Kami kembali ke dalam rumah. Danan terlihat sangat kelelahan. Wajar saja, dia baru datang dari luar kota dan sudah berurusan dengan hal seperti ini. Oh iya Sekar, aku baru ingat. Gimana kabar Laksmi? Aku kok kangen ya sama dia, tanya Danan. Oke teman-teman, sekian dulu kisah kali ini. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya.